Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Tanazzahan qawli wa fi'lin wa niyati. Bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa hayrati. Ya Rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala muridini wa dini wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi wa bi asra'i fid darini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, ya bunayya tuh ngir anak cilik ingsun. Tuhe anakku. Idalam takmal ing dalam nalikane orang ngelakoni siro, ketika kamu tidak mau melakukan binasihati kelawan nasihat ingsun dengan nasihatku. Fi khalwatika ing dalam tingkah persepen siro, maunya ketika sendirian. Faqallama tuhafitu mongko kedik banget ngrekso siro. Alaiha ing atase nasihati wa baina ikhwanika ing dalam antarane pir-pir sedulur sira. Ketika kamu tidak mau melakukan nasihatku, kata guru ini, di dalam saat engkau sendiri, maka kamu pun tidak bisa untuk menjaga nasihatku ketika dengan teman-teman yang lain. Ya bunayya duh ngger anak cilik ingsun, idalam tattakhidni dalam nalikane orang ngalap sapa sira ing ingsun qudwatan ing dadi panutan. Fabiman mau kelawan sapa tak dadi manut sapa sira. Wa alamalan ing atase apa tujhidu mayahna sapa sira nafsaka ing awak sira fil julusi dalam lungguh amami ing dalam ngarep ingsun. Idalam tattakhidni qudwatan, ketika engkau tidak menjadikan aku sebagai panutanmu, maka dengan siapa kamu bisa mengikuti, dan atas alasan apa kau memayahkan dirimu untuk duduk di hadapanku, kata guru. Memang di sini benar-benar ketika seorang murid kepada guru itu ya seperti kal mayit bainal ghasil, seperti mayit ada di tangannya orang yang memandikannya. Artinya seorang murid dengan guru itu benar-benar menyerahkan seluruh jiwa raganya bahasanya, untuk siap mengikuti, kemudian siap untuk diperintah apa saja. Jadi yang namanya seorang murid dengan guru itu benar-benar pasrah zahir batin untuk menjadi seorang murid yang benar-benar bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan adab yang baik. Ya bunayya duh ngir anak cilik ingsun, duhe anakku, innal ustadza sak temene ustad, sesungguhnya seorang ustad guru. Iku la yuhibbu ora demen sapa ustad, tidak akan seneng, tidak cinta. Min talamidihi saking pira-pira murid ustad, dari beberapa muridnya, illa sholihah angin ing wong kang bagus, al muaddaba kang duweni tata krama. Jadi seorang guru itu tidak akan cinta terhadap muridnya kecuali murid itu menjadi orang yang baik, yang berbudi pekerti yang baik. Itu intinya. Jadi seorang guru itu sudah sangat senang, sangat bangga ketika muridnya itu menjadi orang baik, orang soleh, kemudian berbudi pekerti yang baik. Itu sudah luar biasa. Kebanggaan yang sangat luar biasa. Jadi cukup sebagai seorang murid itu untuk
beradab, berakhlak yang baik, menjadi orang soleh, itu sudah cukup untuk memberikan kebanggaan kepada guru. Tidak harus pandai, tidak harus berprestasi dalam bidang akademik ataupun yang lain, tapi dengan beradab yang baik, dengan menjadi orang yang baik, bertata krama yang baik, itu sudah cukup. Fahal yasurruka mongko apa to bungahake ing sira apa ayyakuna yen to ana apa ayyakuna yen to ana apa ustadzuka guru sira apa ustadzuka guru sira wa murabbika lan wong kang ngitik-itik ing sira yang mendidik kepada kalian iku ghairorodin ora ridho angka saking sira. Apakah engkau mau bahwa gurumu, orang yang mendidikmu itu tidak ridho kepada engkau? Walatomin dan orang kang arep fi solahika yang dalam bagus sira. Jadi di sini seorang guru itu memang ketika kita menjadi orang baik, ketika kita menjadi orang yang beradab, maka dengan secara otomatis kita membuat guru kita itu menjadi ridho. Tapi kebalikannya ketika kita tidak menjadi orang baik, ketika kita tidak berakhlak yang baik, maka guru kita pun tidak ridho kepada kita. Ya bunaya duh ngir anak cilik ingsun. Ini sak temene ingsun. Sesungguhnya aku iku wahibbu demen ingsun. Laka maring sira al khaira ing bagus. Sesungguhnya saya itu kepengin banget engkau menjadi orang baik. Fasa idni mongko nulungan sira ingsun ala isolil khairi ing atase nekake kebagusan ilaika maring sira bitaati kelawan taat dengan manut dengan nurut wal imtithali lan manut lima maring barang amuru kakang perintah ingsun ing sira bihi kelawan ma bayane mim makarimil akhlaki saking bira-bira budi pekerti kang mulya. Saya itu benar-benar kepengin menjadikan engkau orang yang baik. Saya kepengen kebaikan untuk engkau. Ini seorang guru memang harapannya hanya seperti itu. Murid itu menjadi orang-orang baik. Maka tolonglah guru itu untuk bisa menyampaikan kebaikan kepada murid dengan cara apa? Dengan cara murid itu nurut, murid itu mau melakukan dengan apa-apa yang diperintahkan oleh guru, yaitu untuk memperbaiki akhlak. Seluruh guru itu harapannya satu, muridnya menjadi orang yang baik. Maka untuk menolong guru kita, caranya kita berbuat baik, kita berakhlak yang baik untuk menjadikan guru kita menjadi orang yang ridho. Sebab ketika kita sudah dapat ridho dari guru, insya Allah hidup kita berkah, hidup kita hidup yang mulia, hidup kita hidup yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan nuansa keilmuan, ibadah pun menjadi sangat ringan. Ya bunaya duh, biar anak ingsun, al khuluqu utai budi pekerti, al hasanu kang bagus. Akhlak yang baik iku zinatul insani jadi pepaese menungso menjadi perhiasan manusia. Jadi budi pekerti yang baik itu menjadi hiasan manusia fi nafsihi dalam awak dewe insan wa baina ikhwanihi lan dalam antarane pira-pira dulure insan wa ahlihi lan ahline insan wa ashiratihi lan keluargane insan. Jadi akhlak yang baik itu menjadi perhiasan untuk dirinya sendiri dan antara teman-temannya, keluarga, dan semuanya. Jadi akhlak yang baik itu benar-benar karena misi utama Rasulullah SAW itu adalah liutami makarimul akhlak. Maka ketika sudah berakhlak yang baik, maka dia sudah benar-benar menghiasi dunia dengan kebaikan. Fakun mongko ana silaiku hasanal khuluqi wong kang bagus budi pekertine. Yahtarimka mongko mulyaake ing sira sapa nasu menungso wa yuhibbuka lan demen sapa nas ing sira. Ketika kita menjadi orang yang berakhlak baik, maka kita dimuliakan oleh manusia dan manusia akan cinta terhadap kita. Kebalikannya, ketika kita berakhlak yang tidak baik, maka kita akan dijauhi oleh manusia. Dengan berakhlak yang baik, ketika orang berilmu kok tidak disertai dengan akhlak yang baik, maka ilmunya tidak akan menuntun dia kepada kebaikan, tapi justru akan ilmu itu menjadikan orang itu akan melakukan hal-hal yang tidak baik sesuai dengan hal-hal yang sesuai dengan hal-hal yang tidak istilahnya dengan sesuai dengan menuntun hal-hal yang tidak baik sesuai dengan nafsunya. Nah, kalau sudah ilmu itu kemudian menjadi perangkat pemuas nafsu,
naudzubillah, maka ilmu ini menjadi ilmu yang tidak baik. Tapi ketika ilmu kemudian itu dibarengi dengan akhlak yang baik, maka disitulah dia akan menjadi orang yang mulia. Maka akhlak mulia itu menjadi kunci. Dengan ilmu kemudian dibarengi dengan akhlak mulia, maka mulialah orang tersebut. Nah, kalau kita ambil contoh, kalau kita pernah melihat di tayangan berita televisi, ada orang yang kemudian terjerat kasus, katakan kasus KPK, katakan. Itu semua orang-orang pandai, orang-orang berilmu. Tapi kemudian mungkin dia lupa, tidak hanya ilmu, akhlak itu loh yang menentukan. Maka kemudian kenapa dia sampai terjerat kasus di KPK dan sebagainya? Kembalinya adalah masalah akhlak. Maka akhlak itu sangat dominan. Maka ketika ada ungkapan al-adab fawqal ilmi, akhlak itu ada di atas ilmu, itu sudah sangat luar biasa. Yang benar-benar ketika itu akhlak, orang bodoh pun ketika akhlaknya bagus, itu masih tetap ada ungkapan baik bagi orang tersebut. Dia itu ya nggak begitu pandai, tapi akhlaknya luar biasa. Tapi kebalikannya, ketika orang bodoh tapi tidak disertai dengan akhlak yang baik, itu akan menjadi sebuah yang sangat disayangkan. Contoh, pinter sih pinter itu, tapi sayangnya suka begini suka begini. Nah, untuk akhlak yang tidak baik nanti munculnya seperti itu. Ya bunaya tuh ngger anak cilik ingsun, tuhai anakku, idalam tuzayyin nalikane ora maes-maesi sapa sira ilmaka ing ilmu sira bikaromi akhlaki kelawan mulyane akhlak sira, kana mengko ana apa ilmu ka ilmu sira iku adharra luwih bahayane alaika ing atase sira min jahlika tinimbang saking bodoh sira. Ketika ilmu kita tidak disertai dengan akhlak yang baik, ketika ilmu kita tidak disertai dengan perhiasan berupa akhlak yang baik, maka ilmu itu akan lebih berbahaya daripada ketika bodoh. Benar. Ilmu itu akan menjadi media untuk pemuas nafsunya nantinya seperti itu. Dan kadang-kadang ilmu itu menjadi sebuah alat untuk menjustis bahwa apa yang dilakukan itu adalah satu kebenaran, padahal itu salah. Nah, makanya ilmu itu kalau tidak disertai akhlak berbahaya, berbahaya. Masih mending, walaupun dia sebenarnya tidak ada, masih mending orang yang tidak begitu berilmu tapi akhlaknya baik. Walaupun yang paling menjadi tujuan ya ilmunya bagus, ya akhlaknya bagus. Itu yang ideal seperti itu. Fainal jahila karena sakjane wong kang bodoh. Sesungguhnya orang yang bodoh iku ma'dzurun dan ngapura dan tanpa udhure bijalihi sebab bodone jahil. Sebab orang bodoh itu dimaklumi karena kebodohannya, ya maklum lah. Ya karena memang nggak tahu gimana lagi. Tapi walau udro orang ono udur iku maujud lil alimi kata wong kang alim indan nasi dalam munggu menungso ida alam tata jamal nalikane ora gelem gawe bagus sapa alim bimahasinil syami kelawan pira-pira tingkah kang bagus-bagus. Tapi ketika orang alim itu tidak ada kata maaf ketika dia tidak menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik. Apalagi ketika orang baik, orang pintar kemudian tidak disertai akhlak yang baik, itu justru nanti akan menjadi sebuah kerusakan. Sebab jangan-jangan di situ nanti menjadi acuan, oh itu saja yang pintar begini, apalagi saya. Nanti menjadi pembenaran bagi orang-orang yang tidak tahu, orang-orang bodoh, bahwa yang dilakukan sebenarnya yang tidak baik itu seolah-olah itu menjadi benar karena ada orang lain yang pintar yang melakukan hal tersebut. Maka sesuai dengan taklim menyampaikan fasadun kabirun alimun mutahatikun baru minhu jahilunmu tanasiku huma fitnatun fil alamina adimatun. Jadi fasadun kabirun menjadi sebuah kerusakan yang besar. Alimun mutahatiku, orang alim, orang pandai, tapi berperilaku yang tidak baik. Kemudian
lebih besar dari itu, akbar minhu jahilun mutanasiku, orang bodoh tapi kemudian berusaha untuk beribadah dengan tingkah kebodohannya. Dan nanti karena ketika ibadah tidak disertai ilmu ya tidak diterima. Maka ketika kita diberi titipan ilmu, walaupun seberapapun ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita harus imbangi dengan akhlak yang baik, berperilaku yang baik. Sebab jangan sampai nanti ketika kemudian kita diberi titipan ilmu oleh Allah, kemudian kita berperilakunya tidak sesuai dengan ilmu yang kita miliki, kemudian itu dijadikan bahan contoh oleh orang lain, maka kemudian kita menjadi orang yang memberikan contoh-contoh tidak baik, orang mengikuti perilaku itu sesuai dengan perilaku yang kita contohkan, maka naudzubillah, man sanna sunnatan hasanatan walahu ajruha wa ajru man amil biha. Kebalikannya, man sanna sunnatan sayyi'atan walahum wizruha wa wizru man amila biha. Orang yang memberikan contoh perbuatan yang tidak baik, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengamalkannya, mengamalkan atau yang menirunya. Maka tidak ada alasan bagi orang alim untuk tidak menghiasi dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan tingkah laku yang baik. Maka budi pekerti yang baik bagi orang alim itu sudah keharusan. Ya bunaya tunggar anak cilik ingsun, la tak tamit ojo tetangganan sapa sira. Maunya jangan berpegangan. Ala muraqabati ing atase oleh nginjen-injen ingsun laka maring sira. Fa inna muraqabataka krana oleh nginjen-injen sira. Li nafsika maring awak sira iku afdalu luwih utama wa anfa'u lan luwih manfaat min muraqabati tinimbang saking nginjen-injen ingsun laka maring sira. Ini seorang guru. Kita jangan kemudian berpegang kepada kita diawasi oleh guru kita. Nggak ada orang tahu ini dan sebagainya. Karena muraqabahnya kita kepada diri kita, pengawasan kita terhadap diri kita, pengawasan kita untuk perilaku kita itu lebih dominan, lebih utama daripada pengawasan orang lain. Karena kadang-kadang pengawasan orang lain kemudian kita tidak melakukan itu karena tidak ada orang tahu. Kita tidak melakukan sesuatu karena tidak ada guru kita tahu ini. Kita tidak melakukan hal yang tidak baik karena memang nggak ada orang kenal. Ketika ada orang kenal baru kemudian tidak melakukan sesuatu itu. Karena tidak ada orang kenal maka kita bebas untuk melakukannya. Ketika sudah seperti itu ya kacau. Karena apa? Sangat terbatas pengawasan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Sementara yang lebih dominan untuk bisa mengontrol perbuatan kita ya pengawasan diri kita, pengawasan diri kita kepada pengawasan diri kita yang sadar diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik itu. Tapi kalau umpamanya itu hal tidak baik itu tidak dilakukan karena mungkin takut orang tahu, tidak dilakukannya karena takut nanti ada Pak Polisi, tidak dilakukannya karena mungkin takut karena nanti saya jadi begini dan sebagainya. Wah, kalau sudah seperti itu, nanti ketika tidak orang tahu dia akan melakukannya. Maka jangan-jangan kita tidak maksiat itu karena bukannya kita itu menjauhi secara maksimal karena memang takut, tapi karena memang tidak ada kesempatan. Nanti suatu saat ketika ada kesempatan kita melakukannya. Alhamdulillah. Ya, kembali lagi pada diri kita bahwa yang terbaik untuk mengawasi diri kita ya mengasuh perilaku kita ya diri kita sendiri. Mengawasi diri kita berperilaku baik atau tidaknya ya diri kita sendiri. Kita ukur. Kalau itu ya adalah sesuatu yang tidak baik, maka kita jauhi. Baik itu ada orang maupun tidak ada orang dan seterusnya. Ya bunaya duhur anak cilik ingsun. Duhai anakku. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha satamana Allah taala iku istakhlaso bersihake Allah. Hadad dina ing ila agama li nafsihi krana zate Allah. Allah taala membersihkan agama ini hanya karena untuk Allah taala sendiri. Wala yasluhu lan ora patut litinikum kanggo agama sira kabeh apa illas sakhau angin loman wa husnul khuluqi lan bagusnya pekerti. Maka tidak pantas untuk agamamu yang baik ini, agama yang bersih ini kecuali sakha, sifat dermawan dan bagusnya budi pekerti. Ala fazayyinu
ala eling-eling fazayyinu mongko maes ana sira dinakum ing agama sira kabeh bima kelawan karone sakho lan husnul khuluq. Maka ingat benar, kita hiasi agama kita hiasi perilaku agama kita dengan dua hal, yaitu sakho sifat dermawan dan bagusnya budi pekerti. Dengan bagusnya budi pekerti, kemudian dengan sifat dermawan, berarti kita sudah membersihkan, menghiasi agama kita. Kita beragama, tapi kemudian kita menjadi orang yang sangat pelit, tidak pernah peduli dengan kesusahan orang lain, itu juga tidak bentuk beragama seperti itu. Maka kemudian ketika Allah mengingatkan kepada pembohong, orang yang mendustakan agama, itu seperti apa sih? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini bentuk kedermawanan semua. Siapa orang yang mendustakan agama? Ya orang yang menghardik anak yatim, artinya dia tidak pernah peduli dengan kesusahannya anak-anak yatim. Kemudian tidak mau memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Itulah pembohong-pembohong dalam agama. Tapi kemudian dalam bentuk-bentuk ibadah-ibadah yang mahdoh, ibadah-ibadah murni pun kita harus benar-benar maksimal. Karena di terusannya ayat alladzina alladzina kadzibin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Ketika sholat dia lalai, dan dia itu ketika sholat selalu riya, tidak karena Allah tapi hanya ingin mendapatkan pujian-pujian. Ini hal-hal yang dari ayat itu saja sudah korelasinya dengan hadis ini yang luar biasa, bahwa agama Allah Ta'ala itu sudah membersihkan agama ini. Karena zatnya Allah yang suci, maka agama ini juga harus bersih. Maka tidak pantas untuk agama kita semua kecuali dengan perilaku sakha, perilaku dermawan, dan bagusnya budi pekerti, bagusnya perilaku kita, bagusnya kita bergaul dengan orang lain. Artinya kita tidak pernah menyakiti orang lain, kita tidak pernah membuat orang lain itu tersinggung, dan juga kita itu selalu peduli secara sosial terhadap kesusahan orang lain. Kita peduli ketika kita punya sesuatu, kita berikan juga sesuatu itu kepada orang lain. Inilah perilaku keberagaman yang benar itu seperti itu. Agama itu seperti itu. Jadi ibadah mahdoh, ya, itu urusan individu, manusia dengan Allah. Tapi kemudian yang sosial, yang ini, maka sosial itu yang akan melekatkan label baik atau tidaknya seseorang, itu adalah bentuk perilaku sosial. Mahdohnya seberapapun baik kita kepada Allah dengan ibadah mahdoh, sholatnya disiplin 5 waktu, tapi kemudian selalu nggak pernah membuat tetangga itu nyaman, atau pelitnya luar biasa, tidak pernah berderma, atau umpamanya orang tersebut itu selalu bertengkar, tidak pernah akur dengan sahabatnya, dengan saudaranya, dan sebagainya. Nggak bisa ada label baik terhadap orang itu. Label baiknya nggak bisa. Untuk sholat yang disiplin, untuk jamaah yang dilakukan, tidak cukup untuk melabeli dia itu baik ketika akhlaknya itu tidak baik. Tapi kemudian ketika kita sakha, kita punya sifat dermawan yang tinggi, kemudian kita punya budi pekerti yang baik, insya Allah itu sudah menjadi cukup catatan sebagai orang baik. Maka ketika kemudian menjadi saksi syahadah ketika kematian kita, kemudian kita disaksikan oleh orang banyak bahwa dia orang baik, maka wajabat lahul jannah. Allah sesuai dengan syahadahnya, persaksiannya orang-orang sekitar kita, maka wajib baginya surga. Itu seperti itu. Jadi memang perilaku sosial itu menentukan label baiknya seorang. Oleh karenanya, ya mudah-mudahan kita semua bisa untuk semakin hari berperilaku yang semakin baik,
semakin bagus akhlak kita, semakin tertata perilaku kita, baik akhlak kita kepada Allah dan kepada sesama manusia, hablum minallahnya beres, hablum minan nasnya beres, insya Allah kita menjadi pribadi-pribadi yang takwa, pribadi-pribadi yang baik. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan di dunia dan akhirat, dan akhirnya bisa mendapat ridho Allah, masuk ke surganya Allah. Amin Allahumma amin. Mungkin seperti itu untuk pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita besok ke pembelajaran yang nomor 2 dalam masalah takwa kepada Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk ya sedikit untuk tawasobil haq, tawasobil sob, saling mengingatkan tentang kebaikan. Kita diingatkan dengan bersama-sama bermutolaah kitab ini, maka kita mungkin yang lupa menjadi ingat, atau mungkin bisa juga menjadi tambahan pengetahuan untuk diri kita. Amin Allahumma amin. Kita tutup bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.